Halo calon-calon YouTuber hebat, di video kali ini saya mau berbagi tips seperti judul, yaitu cara cepat mendapatkan subscriber. Itu yang biasanya dilakukan para konten kreator untuk memancing banyak penonton untuk mengunjungi channelnya. Padahal yang paling penting, kalau boleh saya koreksi, bukan cara cepat mendapatkan subscriber ya, tapi lebih tepatnya itu cara benar untuk mendapatkan subscriber yang organik. Sebagai contoh, saya sudah mendapatkan silver play button untuk konten ataupun channel YouTube saya yang satu. Untuk channel YouTube-nya udah saya sematkan di dalam kolom komentar, kalian bisa cek biar kalian percaya kalau ya apa yang saya sampaikan dari video awal sampai dengan video ketiga hari ini itu real adanya, dan di sini saya hanya pengen berbagi ataupun juga mengajak teman-teman biar bersemangat lagi yang baru memulai konten YouTube-nya. Jadi langsung aja kita bahas. Buat teman-teman semua yang udah pusing atau merasa putus asa di mana channel kalian itu tidak ada perkembangan yang signifikan dan kalian udah pusing mencari di channel YouTube tentang bagaimana cara meningkatkan views, bagaimana cara cepat mencari subscriber. Daripada kalian pusing-pusing seperti itu, mendingan kalian ikutin langkah saya dari awal bagaimana saya mendapatkan pencapaian yang menurut saya cukup lumayan membanggakan ya untuk diri saya, karena bukan masalah berapa jumlah subscriber yang kita dapat, tapi proses pencapaiannya sampai di angka itu yang menurut saya boleh saya share buat teman-teman semua. Nah, di sini langsung aja saya sudah menulis nih teman-teman ya, kerangkanya seperti ini. Saya sudah menuliskan poin-poin yang akan saya share buat teman-teman semua, dan ini saya lakukan di channel YouTube saya yang pertama sampai saya mendapatkan pencapaian yang saya informasikan tadi, yaitu 100.000 subscriber. Jadi langsung aja di sini saya kasih tahu ada 10 poin penting yang harus kalian terapkan di channel YouTube kalian. Langsung aja yang pertama. Tapi sebelumnya, buat kalian semua yang mungkin baru pertama kali ketemu ini channel, perkenalkan dulu, nama saya Ristam. Nama channel saya Kreator Kreasi, dan di sini saya akan membahas lebih dalam lagi tentang bagaimana kalian harus mengupayakan channel YouTube kalian itu supaya berkembang. Dan mudah-mudahan ini akan bermanfaat buat kalian semua. Jadi jangan ragu lagi, silahkan di subscribe, like juga, share juga ke teman-teman kalian yang mungkin saat ini lagi berjuang juga untuk mendapatkan cuan di YouTube-nya masing-masing. Oke, langsung ke pembahasan yang awal tadi. Poin pertama adalah branding. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat branding yang bagus. Nah, kalau yang saya lakukan di channel YouTube itu, di channel YouTube saya yang pertama ya, namanya itu The Pingpong Video. Di situ saya pastikan channel YouTube saya itu hanya membahas satu materi aja, ataupun yang saya informasikan yang kemarin itu satu nice teman-teman ya. Jadi tidak campur aduk dengan materi-materi yang lainnya. Misalkan saya membahas tenis meja, ya udah tenis meja semuanya. Tidak saya campur dengan kegiatan yang lainnya, misalkan kuliner ataupun wisata ataupun ngeprank dan lain sebagainya. Tapi saya fokus dan konsisten di dalam satu niche saja. Dan ini saya sarankan buat teman-teman semua yang mungkin sekarang lagi kurang semangat karena channel YouTube-nya tidak berkembang. Kalian coba saran dari saya yang pertama sampai ke 10 hari ini yang akan saya share buat kalian. Alasannya kenapa saya hanya membahas ataupun menyarankan di branding itu hanya satu topik ataupun satu niche. Jadi nge-YouTube itu kan susah teman-teman ya. Jadi buat si YouTube tersebut memahami daripada isi konten kalian. Jadi pastikan konten kalian itu yang pertama adalah satu niche saja. Oke, itu tadi adalah cara nge-branding biar channel YouTube kalian itu maksimal ya. Jadi yang pertama tadi saya informasikan adalah satu topik. Kemudian yang kedua ini kita harus menggunakan strategi. Caranya gimana? Caranya kalian fokus pada keyword ataupun kata kunci. Nah, kata kunci ini bisa kalian tulis dalam judul ataupun di dalam deskripsi, dan usahakan setiap kalian voice ataupun mengucap kata-kata, setiap dari awal pembuka sampai isinya dan juga penutup, usahakan kalian sedikit sematkan kata-kata kunci. Misalkan nih buat teman-teman yang saat ini konten YouTube-nya tentang memasak, kira-kira kalau menurut teman-teman nih yang konten memasak, kata kunci dalam masak itu apa? Pencarian orang-orang ya. Misalkan memasak itu biasanya cara memasak dengan bumbu-bumbu yang tepat biar rasanya enak. Nah, rasanya enak, bumbu-bumbu yang tepat itu harus sering kali kalian ucapkan pada saat kalian ngonten. Sampai di sini jelas ya?
Kemudian langkah yang kedua. Yang langkah kedua ini lebih ke volume pencarian. Apa sih volume pencarian ini? Jadi volume pencarian ini kalau teman-teman buka YouTube di atas itu kan ada lingkar ya, itu kolom pencarian. Nah, dalam kalian menulis judul, kalian coba pilih atau cari contoh dalam kolom pencarian tersebut. Misalkan kalian membahas tentang materi apa yang gampang ya, mancing misalkan, ketik aja mancing, pasti kalian seketika setelah nulis kata mancing itu urutannya ada banyak nih teman-teman ya, mancing mania, mancing di apa, mancing dan lain sebagainya. Nah itu usahakan kalian itu ngambil judulnya jangan yang paling atas, keluaran paling atas teman-teman ya. Kenapa? Karena sudah pasti yang paling atas itu adalah channel-channel yang sudah besar, artinya subscribernya sudah banyak, viewsnya juga udah bagus. Nah kalau kalian ngambil judul yang sama, yang paling atas itu tadi, udah pasti kalian itu kalah jauh teman-teman ya, bisa jadi malah tenggelam. Dan pada saat orang mencari pun nggak ketemu, karena kalian saingannya dengan mereka-mereka yang sudah besar. Jadi saya sarankan kalian mencari yang paling bawah, yang masih sedikit orang menggunakan. Jadi kalian pun bersaingnya sama-sama yang masih di level pemula seperti saya ya. Selanjutnya tips yang ketiga, buat video kalian itu berseri teman-teman ya. Berseri maksudnya gimana? Berseri itu jadi ada runtutannya nih teman-teman ya. Video pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya itu saling berkesinambungan. Jadi di sini jangan lompat-lompat. Misalkan kayak saya ini bikin channel YouTube tentang tutorial nge-YouTube, saya pasti runtut bikinnya. Saya mulai dari yang video pertama kemarin, saya teman-teman lihat cara menjadi YouTuber pemula, kemudian yang kemarin lagi apa tuh, kalau teman-teman masih ingat, saya buka dulu sebentar nih ya. Nih, tentang cara mudah mendapatkan ide YouTube, itu yang kedua. Nah sekarang yang video yang ketiga itu lebih kepada cara mendapatkan subscriber. Nah itu kan ada runtutannya teman-teman ya. Nah buat teman-teman juga saya sarankan seperti itu. Jadi buat video itu saling berkesinambungan. Artinya video yang pertama, kedua, dan ketiga itu saling berketerkaitan. Jelas ya? Jadi ketika orang nonton itu pas menonton video pertama kalian, oh lanjut kedua, oh masih nyambung, pasti lanjut ketiga dan seterusnya. Jadi jangan dibikin lompat-lompat yang nggak jelas, yang nggak ada alurnya. Kurang lebih seperti itu. Itu yang ketiga ya. Nah sekarang langsung lanjut yang keempat. Yang keempat ini lebih krusial lagi. Kalian teman-teman yang di rumah lebih perhatikan lagi, kalau perlu kalian tulis ya. Jadi yang keempat ini mungkin banyak yang apa ya tidak dilakukan. Cuman saya menyarankan buat teman-teman yang udah subscribe channel ini, ayo kita ikuti. Saya juga seneng kalau misalkan teman-teman yang mungkin udah subscribe channel ini nantinya bisa berkembang lebih baik lagi ya. Jadi yang keempat ini, pastikan kalian membuat konten yang baik. Maksudnya apa sih konten yang baik? Jadi konten yang baik di sini adalah konten yang benar-benar bisa memberikan informatif ke penonton kalian ya. Cara gampangnya gimana? Cara gampangnya posisikan diri kalian itu sebagai penonton. Kalau misalkan kalian nonton sebuah channel YouTube, kemudian kalian nonton isi kontennya misalkan tentang apapun itu ya. Nah terus kemudian kira-kira kalau kalian nggak subscribe itu kenapa? Kan karena isi daripada video konten YouTube tersebut tidak bermanfaat ya, tentunya buat kita sebagai penonton. Nah sampai di sini jelas dulu ya teman-teman ya. Jadi buat video kalian itu yang baik. Yang baik yang saya maksudkan di sini bukan hanya sebatas cara ngeditnya seperti apa, cara pengambilan gambarnya seperti apa, kemudian transisinya seperti apa. Bukan itu yang saya maksud di sini, lebih kepada isi dari kontennya. Jelas ya? Kemudian lanjut yang kelima. Nah yang kelima ini juga sangat bagus banget buat kalian langsung terapkan di channel YouTube kalian, yaitu kalian harus aktif di dalam komunitas. Jadi yang saya maksudkan di sini adalah lebih kepada kalian coba sesekali atau beberapa kali juga boleh ya komentar di channel YouTube yang lain yang misalkan masih nice-nya itu masih sama teman-teman ya. Dan saya sarankan kalian pun komentarnya di sana bukan yang apa ya, bukan yang mencela, bukan yang bikin komentar yang bikin spam, jangan yang seperti itu, tapi lebih kepada kalian itu memberikan analisa yang baik ke channel YouTube-nya. Nah selain itu kalian juga bisa berkomentar
ke teman-teman penonton mereka yang sudah komentar di channel YouTube dia, salam kenal dan lain sebagainya. Intinya kalian menyapa dan menjalin hubungan yang baik. Oke, sekarang lanjut yang keenam nih teman-teman ya. Jadi maksimalkan atau kalian fungsikan sosmed lain, misalkan seperti TikTok, Instagram, Facebook dan lain-lain. Caranya gimana? Caranya adalah konten yang sudah kalian share di YouTube kalian, ambil cuplikan-cuplikan tertentu ataupun kurang lebih ya berapa ya, 60 detik ataupun 40 detik cukup, yang mana menurut kalian itu adalah versi terbaik dalam konten kalian, dan itu kalian post di sosmed yang kalian punya seperti TikTok, Instagram, kemudian linknya pun kalian tempelkan di sosmed tersebut, link YouTube kalian ya, sehingga kalau orang itu tertarik dengan video klip yang kalian share tadi yang berdurasi hanya kurang lebih 30 detik ataupun 60 detik, kalau memang mereka tertarik, mereka pasti akan mengunjungi channel YouTube kalian. Poin yang ketujuh. Nah, poin yang ketujuh ini lebih kepada promosi. Promosikan channel YouTube kalian ya, ke teman kalian, ke keluarga kalian, ke pacar kalian, bahkan kalau perlu ke mantan kalian. Tujuannya apa? Tujuannya ya orang itu biar tahu kalau kalian itu punya channel YouTube. Jelas ya, jadi jangan malu-malu untuk ngasih tahu ke orang-orang sekitar kamu dulu untuk awal ya, kalau kalian itu udah mempunyai channel YouTube. Kalau kalian masih malu untuk mempromosikan dengan cara yang gratis, ya gimana channel kalian mau berkembang ya? Jadi promosikan, kasih tahu ke orang-orang. Cukup kalian kasih tahu, oh saya ini punya channel YouTube ini loh, nama channelnya ini membahas tentang ini. Jadi kalian harus berusaha gimana caranya biar orang-orang sekitar itu tahu dulu kalau kalian itu punya channel YouTube. Lanjut ke poin yang ke-8. Poin ke-8 ini wajib untuk dilakukan, dimana kalian harus selalu ngajak penonton kalian, atau yang saya maksudkan adalah kalian selalu mengucap ajakan untuk subscribe teman-teman ya, pada saat kalian ngonten. Seperti saya nih, buat teman-teman di rumah yang saat ini sedang nonton channel ini, jangan lupa kalian subscribe channel ini dengan cara tekan tombol subscribe di bawah, nyalakan loncengnya, dan share buat teman-teman kalian jika bermanfaat. Oke, jadi langsung di subscribe dulu nih teman-teman ya. Saya hitung 3 kali subscribe. 1, 2, 3, subscribe. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, buat kalian yang mungkin saat ini sedang nonton juga, kalau belum subscribe, langsung di subscribe aja. Tinggal 2 poin lagi nih teman-teman ya. Tentunya lebih menarik lagi. Saya yakin teman-teman di rumah juga lebih bersemangat lagi harusnya ya. Nah, sekarang poin yang ke-9, testing dan uji coba, atau kalian evaluasi channel YouTube kalian ya. Caranya gimana evaluasinya? Kalian buka di data analitiknya. Seorang konten kreator, kalian harus tahu ataupun kalian harus selalu evaluasi channel YouTube kalian itu perkembangannya seperti apa. Nanti beberapa hari ke depan saya pun akan bongkar caranya seperti apa. Nah, maksud saya di sini apa sih untuk testing dan evaluasi ini? Testingnya adalah semakin hari kalian ngonten dengan berbagai banyak video dan juga judul ya, tentunya kalian juga akan melihat ya, nggak mungkin kalian itu nggak ngelihat video yang udah kalian upload. Artinya di sini kalian harus melihat ada perkembangan atau enggak. Misalkan secara kata kuncinya udah, atau tips-tips yang udah saya kasih kalian itu udah kalian lakukan, ternyata tetap masih belum ada perkembangan. Artinya bisa jadi penonton kalian itu tidak suka dengan topik yang teman-teman bahas, atau bisa juga kalian tidak sesuai untuk membawakan materi tersebut. Artinya apa? Artinya kalian harus evaluasi sampai intinya jangan sampai pasrah ya, ataupun menyerah sampai kalian mendapatkan bener-bener topik yang pas buat kalian bawakan, sehingga perkembangannya pun terasa pada channel YouTube kalian. Tips yang ke-10 nih, atau tips yang terakhir ini penting dan wajib juga untuk kalian lakukan, dimana setelah kalian melakukan upload video di YouTube, pastikan di hari pertama itu kalian menginformasikan ke orang-orang teman-teman ya, kalau kalian itu udah upload video. Kenapa? Karena di hari itu, hari pertama kalian upload video, itu YouTube sedang mantengin channel YouTube kalian ya. Channel YouTube kalian itu benar-benar lagi dipantengin sama YouTube-nya. Jadi pastikan setelah kalian upload, kasih tahu ke orang-orang kalau kalian sudah upload video. Jelas di sini? Oke, itu tadi adalah 10 tips dari saya yang udah saya lakukan di channel YouTube saya yang pertama, yaitu The Pingpong Video, sampai menghasilkan silver play button teman-teman ya. Ini bukan untuk sombong, tapi buat memotivasi teman-teman di rumah biar bersemangat, nggak boleh patah semangat ya. Dan ke 10 tips ini akan saya berlakukan juga di channel YouTube saya yang kedua, yaitu Kreator Kreasi ini, dan harapan saya teman-teman di rumah pun juga mencobanya.
saya yakin pasti akan ada hasil yang lebih baik lagi. Pasti itu, nggak mungkin nggak ya. Kita tunggu aja selama 3 bulan channel YouTube saya yang Kreator Kreasi ini perkembangannya seperti apa. Kalian bisa buktikan sendiri. Oke, mungkin itu aja dulu ya teman-teman ya. 10 tips ini menurut saya luar biasa banget. Dan buat kalian ingat yang saya sampaikan kemarin, bedanya orang biasa dan orang hebat itu apa? Kalau yang biasa cuman nonton nggak ada actionnya, kalau orang hebat sekali nonton langsung actionnya berkali-kali. Jelas ya? Jangan lupa subscribe nih teman-teman ya. Oke, sampai jumpa dan see you.